Saya beri kesempatan pertama kepada Kang Budi untuk menyampaikan kira-kira apa pertemanan itu apa, artinya apa, dan pentingnya apa. Apakah bisa kita tidak berteman sama sekali? Seperti awal para kalau kita belajar sufi, pada awalnya ketika memasuki belajar sufi, biasanya mereka cenderung menyendiri. Tetapi kalau kita lihat anjuran dari guru-gurunya, mereka tidak boleh, mereka harus tetap berkawan, tapi dengan kriteria yang sangat-sangat spesifik. Silakan Kang Budi. Assalamualaikum sahabat-sahabat sekalian. Salam. Sebetulnya kalau mengenai sahabat akan saya sampaikan nanti di sesi 2 setelah sholat asar. Tetapi untuk menjawab singkat saja karena waktunya juga sangat singkat. Bahwa kita sempat berteman pada saat kita masuk ITB tahun 80. Tetapi apakah kita waktu itu bersahabat? Belum tentu. Karena sahabat itu adalah orang-orang yang dekat dengan kita dan bukan hanya dekat, dia memperhatikan kita, membantu kita tanpa pamrih. Artinya, waktu itu kita ini sama-sama mahasiswa. Apa ada yang bisa punya harapan bahwa saya harus dekat dengan Kang Denda supaya saya bisa jadi pejabat A dan B? Gitu. Saya harus dekat dengan Kang Haji atau saya harus dekat dengan Tio? Enggak, karena kita kan sama-sama mahasiswa. Artinya kita memang teman waktu itu. Tetapi di antara kita ada yang bisa bersahabat. Karena di antara kita ada yang tanpa pabrik, kemudian satu sama lain saling memperhatikan tanpa kita punya pabrik. Sebagai contoh, secara tidak sengaja, karena saya sesama teman-teman orang Sunda misalnya, kumpulan di LSS. Ada teman-teman dari mulai dari TIK, mulai dari apa namanya yang hadir hari ini aja ya, TIK, Teh Ani gitu ya, akan kita gitu ya, yang sama-sama di LSS, kemudian secara tidak sengaja akhirnya satu sama lain itu saling melihat apa yang bisa dibantu. Minimal kalaupun kita waktu itu sama-sama T, belum ada jurusan, kita hanya kemudian berpikir bagaimana membantu teman lain itu yang kelihatannya ini pantas dibantu. Kita punya misalnya urusan matematika waktu itu yang paling dianggap sulit. Sehingga saya bisa lihat siapa yang sebetulnya yang bisa menjadi sahabat. Yang pada waktu itu ngajak untuk kemudian belajar bersama tanpa pamrih. Karena di antara kita banyak juga yang pintar tapi tidak mau ngasih tahu. Tapi di antara kita juga banyak yang kemudian dengan rajinnya mau menerangkan begitu. Nah, kelihatan di level TPB dulu, level kita mahasiswa, siapa yang menjadi sahabat. Atau secara tidak sengaja ada yang punya motor, ada yang tidak punya motor. Kalau pulang selalu itu ditebengin, gitu ya. Atau mengajak tebengan. Ayo siapa yang mau ikut? Kalau kita di LSS biasanya nunggu para teman-teman wanita kita yang lagi belajar nari, kita nunggu. Siapa yang mau ditebengi pulang? Itu juga sebetulnya jangan dipikir karena ada sesuatu ya, tetapi tanpa pamrih sebetulnya. Cuma kemudian berikutnya ada efek, yaitu urusan lain. Tetapi tujuannya adalah bahwa ingin terbuka untuk membantu orang lain dalam bidang apa saja. Kalau punya motor, urusan permotoran. Kalau tadi punya ilmu matematika, fisika, perilmuan. Dan tidak jarang juga urusan makanan. Masih ingat kalau kita lagi kuliah dulu, banyak di antara kita juga yang tanda kutip kesulitan untuk makan. Nunggu waktu itu masih ada namanya, apa disebutnya telegram ya? Wesel. Wesel, kalau nggak tahu. Nunggu Wesel belum datang dan sebagainya. Dengan terbuka kita mau mengajak mereka untuk, oke, kita makan. Nah, besok lusa kita yang ditraktir, terus besok yang lain kita yang mentraktir, dan seterusnya tanpa pamrih. Dan itu tidak terasa. Tumbuhlah dari hanya teman TPB, hanya satu T menjadi sahabat. Yang terus berkembang, ada yang sampai sekarang, ada yang berhenti di tengah jalan persahabatannya, karena tertarik atau tertarik oleh pihak lain, para istri dan para suaminya, sehingga ikatan dengan kita mulai jauh. Kemudian disibukkan dengan kegiatan kita di kantor masing-masing dengan berbagai macam karirnya, makin jauh di antara. Tiba-tiba sudah mau dekat pensiun, bingung.
Nanti pensiun saya berteman dengan siapa? Apalagi yang sudah pensiun. Mulailah tumbuh kembali persahabatan seperti yang kita miliki saat ini. Jadi tumbuh persahabatan saat ini kata Pak Haji tadi makin banyak, ya jelas karena yang pensiun makin banyak itu Pak Haji. Karena yang pensiun makin banyak, kita butuh teman ternyata. Kalau dengan kesendirian, dengan kita menutup diri, tidak mungkin kita bisa survive sesehat sekarang. Karena kita punya teman, teman jalan kaki dengan Pak Yeda, teman senam pagi-pagi kalau di Saraga tiap hari Minggu, teman ngaji bersama, teman kita macam-macam lah gitu ya. Akhirnya kita menjadi sehat, baik fisik maupun jiwa. Oleh karena itu, pertanyaan tadi, apakah kita bisa hidup sendiri tanpa teman? Tidak. Kita wajib mencari teman. Dan teman tidak datang dengan sendirinya, apalagi sahabat. Sahabat itu harus diusahakan kok. Tidak bisa saya duduk tiba-tiba ada sahabat mendekat kepada saya menjadi orang baik, memperhatikan saya. Tidak mungkin. Selama saya tidak memperhatikan orang lain, selama saya tidak sharing kepada orang lain, selama saya tidak mencari orang-orang ini akan dibuat menjadi sahabat, maka sahabat tidak akan pernah datang. Sahabat itu seperti hidayah. Hidayah juga demikian. Kalau kita cuma duduk manis di kamar, berdoa beribu-ribu kali, tidak akan datang hidayah. Tapi ketika kita berusaha untuk melakukan sesuatu, maka hidayah akan datang bersama dengan usaha. Itu maksud saya. Jadi mari kita pelihara persahabatan kita dengan mengusahakan satu sama lain menjadi sahabat. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, saya tidak akan memberikan ceramah. Ceramahnya sudah selesai, sudah tampil. Saya hanya ingin berkontemplasi, mengajak sahabat-sahabat sekalian kita berkontemplasi mengenai topik saham. Bahwa tadi Kang Joni repot-repot mencari biar kebaca maksudnya. Bapak. Jadi tadi Kang Joni mencari di buku saya, di kosakata saya menciptakan satu buku isinya kosakata Al-Quran mencari tentang ukhuwah. Apa kata dasarnya? Ukhuwah itu adalah termasuk jamin yang datang begitu saja, termasuk 5 kata yang kemudian kita sebut sebagai 5 kata yang spesial. Dan itu salah satunya adalah kalau kita laki-laki biasanya kita sebut akhi sebagai teman atau sahabat. Kalau wanita kita sebut ukhti. Nah, ukhuwah itu adalah persahabatan turunan daripada tadi akhi dan ukhti, kemudian ukhuwah itu persahabatannya ada persahabatan secara manusiawi, persahabatan terakhirnya persahabatan secara Islam. Saya sekarang akan mengajak sahabat-sahabat sekalian hanya 3 poin saja. Jadi waktunya saya pendek supaya nanti diskusinya bisa dipanjangkan. Saya mulai dari mukadimah. Saya ingin mengingatkan pada kita. Mudah-mudahan bisa kebaca. Mudah-mudahan bisa kebaca. Dia yang di masa muda berbadan tegap, akhirnya akan mengeriput kulitnya. Apakah sudah terasa kan? Dia yang di saat muda terkesan merawat badannya, akhirnya pun berubah. Ada yang sudah berubah? Kecuali Kang Deddy masih hitam. Dia yang menumpuk harta dan kekayaan pada akhirnya ditinggalkan juga hartanya. Betul kan? Bahwa nanti ketika kita lahir itu berbadan tanpa pakaian, kulitnya, ketika kita hidup dikasih rezeki dan pasti lebih daripada yang kita butuhkan, lebihnya kita sebut waris. Setiap manusia selalu ada warisnya. Artinya kita hidup di dunia itu lahir tidak bawa apa-apa. Mewariskan. Jadi Allah memberikan kepada kita lebih juga. Jadi ngapain capek-capek? Maka keputusan Teh Dian, istrinya Kang Haji, dan kemudian Kang Haji, saya sudah cukup. Saya mau ikut Kang Rudi pensiun. Gitu. Saya mau ikut Kang Adis pensiun. Nah, itu sudah betul. Untuk apa gitu? Tumpuk-tumpuk, nanti juga ditinggalkan juga. Gitu.
Yang keempat, dia yang dulu sehat, akhirnya sakit juga. Gitu. Kemudian bahkan dia yang dulu dianggap orang terpandang, pada akhirnya lemah, tidak berdaya. Kita sudah bisa lihat banyak contoh dan juga di antara kita. Maka dia yang diberikan umur panjang pun pasti menua. Saya kalau mau keluar gimana? Dia tetap akan menua. Nah, ini mukadimah yang pertama. Teruskan. Di usia yang tersisa ini, siapapun jangan terlalu keras untuk menyesuaikan diri dengan dunia. Dunia sekarang begitu cepat. Sampai kita kalau ngejar-ngejar nggak mungkin bisa mengejar. Bayangkan ketika sekarang harus kita naik bus seperti kata Adis, harus belajar menggunakan aplikasinya. Untuk umur kita, agak lama itu berpikir sebentar ini ngapain, terus setelah ini ngapain. Nanti kalau salah terus gimana merubahnya? Kalau mau meretrieve uangnya lagi gimana? Bingung kan kita? Jangankan itu, kita belajar ke Tokped saja, kalau salah mau mengembalikan uangnya, tanya ke anak kita, ini gimana caranya? Coba kembali. Tidak usah repot-repot. Tidak usah memaksakan diri menyesuaikan dengan dunia. Kemudian jangan terlalu keras berteriak untuk menghakimi orang lain. Nah, itulah coba bayangkan WA grup kita ini di 80. Hakim menghakimi. Wajah lebar sekali begitu. Sampai kadang-kadang saya heran. Pasti akan pergi pada akhir. Lalu, apa yang sudah disiapkan untuk kepergian menemui kematian? Ini yang berat dijawab. Apa yang sudah dipersiapkan untuk menemui kematian, kalau nanti besok lusa kita meninggal. Bahkan kita akan bertanya, apakah ada di antara sahabat ini yang menyolatkan kita? Yang mengantarkan kita sampai ke kuburan? Itu pertanyaan-pertanyaannya tidak mudah untuk dijawab. Poin yang ketiga masih tentang mukadimah. Yang harus dilakukan oleh kita adalah bekerja sama dalam kebaikan serta tolong menolong dalam kebajikan dan takwa. Tadi sudah dibahas oleh Kang Joni dengan detail. Di dalam Al-Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Innama sesungguhnya buistu, masa pelajaran tuhnya itu adalah aku. Jadi aku diutus utamima, ini bahasa Indonesia. Utamima memang bahasa utama itu dari utamima, atau yang paling utama, atau yang paling atas, atau diterjemahkan penyempurnaan yang paling tinggi. Makarimal akhlak, di belakangnya pakai ci, karena itu mudhof ilaih. Karena itu dua kata yang disambung, makaroma akhlak, kemuliaan akhlak. Jadi aku di sini karena yang bicaranya adalah Rasul. Rasul mau mengatakan bahwa Rasul turun ke bumi ini diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi berbagai macam ilmu yang diberikan, baik ilmu agama, termasuk juga apa yang kita baca di Al-Quran dan hadis, ujung-ujungnya kita disuruh berakhlak mulia dengan tuntunan Rasul itu aja. Bahwa kita sholat, bahwa kita zakat, bahwa kita pergi haji, bahwa kita membantu orang. Ujung-ujungnya akhlak kita mulia atau enggak. Kalau akhlak kita mulia, berarti Rasul berhasil meluruskan kita. Kalau akhlak kita tidak mulia, berarti Rasul tidak lurus memuliakan kita atau meluruskan kita. Yang salah mungkin bukan Rasulnya, kitanya aja yang gitu. Kemudian pelajaran yang diperoleh setelah kita berumur 63, 64, kecuali Kang Adis baru 61. Kang Adis ini paling muda di antara angkatan 80. Ya kan?
pelajaran yang diperoleh selama kita hidup sekarang mulai 64 tahun ini, kita hanya akan dihargai, dan ini yang paling susah kita terima dalam hati. Kita hanya akan dihargai dengan benar ketika kita berada di lingkungan yang tepat. Saya duduk di lingkungan yang tepat, saya datang ke sebuah ruangan, maka saya dihormat, dikasih kursi paling depan, kemudian dikasih air, dikasih gelas, airnya pun di dalam gelas. Tapi ketika kita pergi ke sebuah tempat yang tidak tahu siapa saya mungkin dilalaikan, kemudian antri pun harus paling belakang. Ngambil makanan, ngambil air pun airnya dari gelas plastik dan seterusnya. Karena orang tidak tahu misalnya kita. Jadi, kita hanya akan dihargai dengan benar ketika kita berada di lingkungan yang tepat. Oleh karena itu, jangan pernah kita tinggal di tempat yang salah. Lalu marah-marah karena tidak ada yang menghargai kita. Di tempat umum, lagi ngantri kereta, lagi nunggu cititran, gak ada orang yang kenal. Kita minta dihargai orang, salah. Kita minta didahulukan duduk, salah. Karena mereka adalah bukan lingkungan kita yang tidak tahu kita. Ngapain kita repot-repot ingin dihargai? Pasti mereka tidak akan menghargai. Kita harus profile di tempat mereka. Mereka yang mengetahui nilai kita, itulah yang akan selalu menghargai. Kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Jadi jangan sosokan, orang tidak tahu diri kita, tiba-tiba kita datang di sebuah tempat yang sama sekali kita tidak kenal, kita dengan dihargai. Tidak bisa. Begitu. Kita adalah orang yang menarik di mata orang yang memahami kita. Nah, ini sebaliknya. Kita ini dianggap menarik ketika orang tuh paham apa yang bisa kita berikan, baik dalam bentuk ilmu, baik dalam bentuk tenaga, dalam bentuk apapun, maka orang-orang tersebut kita ini akan dianggap menarik. Kita ini bahkan akan istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai kita. Nah, kita ini jadi istimewa kalau di depan orang yang mencintai kita. Atau sebaliknya, kita menganggap istimewa seseorang karena saya cinta seseorang. Nah, ini mah tinggal perasaan diri sendiri aja, kontemplasi aja ya. Silakan rasakan. Ya. Kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang yang penuh kedengkian terhadap kita. Mau ngomong apa saja, mau cerita apa saja, coba lihat di WA group. Kita ngomong apa saja, kalau kita udah tidak disukai, ya pasti orang yang dengki sama kita ya tidak akan menyukai. Ya. Dia akan melihat kita itu orang jahat. Pada akhirnya, setiap orang memiliki pandangannya masing-masing. Maka tak usah berlelah-lelah agar kelihatan atau tampak baik di mata orang lain. Ini yang jadi capek. Agar orang lain seolah-olah melihat kita ini baik, kita berusaha seolah-olah membaik-baikkan diri sesuai dengan mata orang lain. Capek. Biasa saja, kemudian kita tidak perlu repot-repot melakukan. Nah, sekarang, Bila hari ini belum dapat memberi kebahagiaan pada sesama, usahakan hari ini tidak menyakiti orang lain. Nah, ini baru solusinya. Kalau tadi adalah kontemplasinya, sekarang solusinya. Bila hari ini belum dapat memberi kebahagiaan pada sesama, usahakan hari ini tidak menyakiti orang lain. Setuju nggak kira-kira? Setuju ya? Baik. Nomor 2. Bila hari ini belum dapat melakukan amal soleh atau perbuatan kebaikan atau kebajikan, usahakan hari ini tidak melakukan dosa. Nah, ini yang harus direm. Yang ketiga, bila hari ini belum dapat berakhlak mulia, usahakan hari ini tidak menyimpan hati buruk pada sesama. Setuju ya? Bila hari ini belum dapat menghargai orang lain, usahakan hari ini tidak memberi nilai berlebih pada diri sendiri. Ini yang susah. Kadang-kadang menilai diri sendiri lebih baik. Gitu. Nomor 5, bila hari ini belum dapat memberi manfaat, usahakan hari ini tidak memberi mudarat bagi sesama. Bila hari ini belum dapat menciptakan suasana yang menyenangkan bagi orang lain, usahakan hari ini tidak melakukan kemarahan dan kebencian pada sesama. Bila hari ini belum dapat mengingat kebaikan orang, usahakan hari ini dapat melupakan keburukan orang lain. Bila hari ini belum dapat beramal dengan ikhlas,
Usahakan hari ini dapat membebaskan diri dari ujian orang lain. Makna dari kehidupan itu bukan terletak pada seberapa bernilainya diri kita, tetapi seberapa besar manfaatnya kita bagi orang lain, seperti yang ada di dalam hadis khairunas anfa'uhum linnas. Khairunas yaitu sebaik-baik, al-nasi manusia. Waktu itu Kang Ijaz nanya apa artinya al-nasi, itu people, semua manusia keseluruhan. Sebaik-baik manusia adalah, karena di depannya mubtada maka pakai adalahnya nyelip sendiri. Anfa'u, kemanfaatan hum bagi mereka, linnas yaitu manusia. Jadi sebaik-baik manusia adalah kemanfaatannya bagi manusia. Jadi mari kita ukur seberapa banyak manfaat diri ini kepada orang lain atau kepada manusia. Itulah sebaik-baik manusia. Sama dengan di dalam hadis tadi. Maka poin yang kedua, mari kita masuk tentang sahabat. Di dalam Al-Hujurat ayat ke-13, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna kholakna min dzakarin wal unsa. Sesungguhnya inna kholakna menciptakan kalian min dari dzakarin, laki-laki, wal unsa, perempuan. Waja'alna, dia menjadikan kalian su'uban, berbangsa-bangsa, dan atau qabaila, yaitu bersuku-suku. Inna, sesungguhnya agar kamu lita'aruf ini atau lita'aruf ini adalah agar kita saling mengenal. Ta'aruf ini sering dengar, ya. Inna akramakum indallahi atqakum, ini sering kita dengar dari para ustadz. Sesungguhnya yang paling mulia, akroma itu yang paling mulia, isim tabdil, kum adalah kalian, indallahi di sisi indah, tuzorob, ya, tuzorob, alif, ya. Indah di sisi Allah, atqakum adalah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimul khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Jadi di sini mau dikatakan bahwa manusia itu diciptakan dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal satu sama lain. Tetapi ujung-ujungnya sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu ialah orang yang bertakwa. Jadi artinya tidak penting kalian ini laki-laki, tidak penting kalian ini perempuan, tidak penting kalian ini bangsa apa, tidak penting kalian itu suku apa, yang penting kalian bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Sahabat adalah orang yang sangat dekat dengan kita, yang tidak akan pernah meninggalkan kita, dan orang yang bisa dipercaya. Kita lirik ke kiri teman kita, lihat lirik ke kanan teman kita. Apakah dia sahabat? Uji, apakah dia bisa dipercaya? Sahabat memiliki hubungan yang dekat secara emosional dengan kita, yang bahkan lebih paham tentang perasaan kita daripada keluarga sekalipun. Lebih paham dia daripada kakak atau adik kita. Agar hubungan persahabatan tetap harmonis, membutuhkan sebuah prinsip, komitmen, dan rasa sayang. Orang bisa berteman seperti kita, ITB 80, karena jodoh, karena takdir, karena dilahirkan berumur sekitaran yang sama, karena dapat lulus UMP, dulu namanya perintis. Ada perintis satu, ada perintis. Begitu. Itu karena jodoh. Tetapi orang bisa bersahabat karena ketulusan. Karena ketulusan. Ini poin yang penting lagi. Mengingat seseorang itu menyenangkan. Seperti saat-saat masih kecil, di sekolah, masa kuliah, masa TPB. Kita ingat seseorang itu menyenangkan. Tetapi diingat seseorang itu membahagiakan. Contoh ketika di WA tiba-tiba ada orang menyapa yang kita sudah lupa. Atau contoh ketika sekarang kita ketemu, disapa orang, diingatkan dulu kita pernah sama-sama di ADB, itu menyenangkan. Dan itu membahagiakan. Kita diingat orang itu membahagiakan. Jadi dibalik, agar orang lain itu bahagia, coba kita kenali dia.
Ketika kita ketemu jangan dibiarkan. Kita ingatkan apa yang terjadi kita dahulu dengan dia. Maka itu akan membahagiakan. Terakhir sebagai penutup, makna sahabat. Nah, untuk memupuk rasa persahabatan yang masih terjalin, supaya waktu diskusinya lebih panjang gitu kan, jadi tenang aja. Jadi saya perpendek. Untuk memupuk rasa persahabatan yang masih terjalin hari ini, mari kita dengarkan, kita simak dan bandingkan pikiran kita tentang sahabat. Saya memohon setiap yang saya ucapkan ini, compare kontemplasi dengan diri sendiri. Mungkin ada satu atau dua yang sama dengan pikiran masing-masing. Saya akan bacakan 20. Dari 20 itu mana yang cocok dengan saudara? Yang pertama, persahabatan yang didasari oleh keikhlasan hati dan kasih sayang akan melahirkan keabadian dalam kebersamaan. Perasaan bahwa persahabatan yang didasari oleh keikhlasan hati dan kasih sayang akan melahirkan keabadian dan kebersamaan. Kalau tidak ada keikhlasan dan kasih sayang, biasanya tidak lama bersahabat. Yang kedua, hal terindah dari persahabatan adalah memahami dan dipahami tanpa pernah memaksa dan ingin menang sendiri. Nah, ini yang susah. Poin nomor 2 itu. Memaksa dan ingin menang sendiri. Harusnya memahami dan dipahami. Nomor 3, sahabat yang baik tidak akan mencelakai, tetapi akan menasihati, melindungi, dan tulus mengasihi. Kalau ada sahabat itu mulai mencelakai, udah keluar dari nomor 3. Nomor 4, sahabat adalah seseorang yang bisa memberikan pelajaran yang tidak kita dapatkan dari sekolah manapun. Itu adalah sahabat. Nomor 5, persahabatan tidak perlu saling mengerti. Tidak perlu saling mengerti. Karena sahabat akan saling menerima hal yang tidak dimengerti sekalipun. Sahabat. Yang keenam, persahabatan sejati itu seperti kesehatan. Nilainya baru kita sadari setelah kita kehilangannya. Setelah tiada sahabat itu baru kita merasakan. Seperti kalau sehat hilang atau kita lagi sakit, baru kita merasakan sehat itu berhilang. Ketujuh, sahabat itu seperti halnya mata dan tangan. Saat mata menangis, tangan mengusap. Saat tangan terluka, mata turut menangis. Nomor 8, sahabat bukan mereka yang menghampiri kita ketika butuh, namun sahabat sejati akan muncul bersama kita dan menghibur di saat kita hancur ketika seluruh dunia menjauh. Dalam hadis juga dikatakan, hitunglah berapa banyak sahabat ketika kalian terpuruk, itulah sahabat. Ketika kita terpuruk, itu yang datang pasti sahabat. Tapi ketika kita punya pesta, yang datang belum tentu mereka adalah sahabat. 9, sahabat adalah seseorang yang selalu ada di samping kita ketika kita sakit untuk melihat ke belakang atau ketika takut melihat ke depan. Tapi sahabat selalu ada di samping kita. Ke-10, setiap orang berbeda. Unik dengan caranya. Kita harus menghargainya, tapi tidak berarti kita harus menyukai semuanya. Maka yang terpilih adalah sahabat. Ke-11, ikatan persahabatan yang kuat tidak selalu berarti persamaan yang seimbang. Persahabatan tidak selalu tentang memberi dan mengambil bagian yang sama. Sahabat itu tidak berarti saya memberi, orang lain memberi, saya kasih 100, dia memberi 100 gitu. Nanti saudara akan menikmati. 12, sahabat adalah orang yang akan membangunkan kita tidur walau sedang bermimpi. Karena tidur walaupun seindah apapun bukan kenyataan. Harus segera dibangunkan. Jadi kalau sekarang banyak yang sedang mimpi di negeri ini, bangunkan. 13, persahabatan itu motivasi dan inspirasi.
bukan hanya gengsi dan basa-basi. 14, sahabat adalah saudara kandung yang tidak perlu dilahirkan dari ibu yang sama. Jadi saudara bisa jadi sahabat tanpa kita satu ibu kandung dengan saudara. 15, dibutuhkan keberanian besar untuk melawan musuh-musuh kita. Tetapi lebih sulit lagi ketika melawan teman sendiri yang bukan sahabat. Lebih berat. 16, persahabatan adalah salah satu obat terbaik yang tidak dimiliki oleh semua orang. Jadi kita harus mempertahankannya jika kita punya sahabat. Peganglah dia erat-erat, jangan sampai lepas. 17, sahabat adalah seseorang yang masuk ke dalam hidup kita dan menimbulkan dampak yang indah di dalam hidup kita. 18, sahabat adalah orang yang memberi kebebasan penuh untuk menjadi dirimu sendiri. 19, apabila kita menginginkan kemuliaan, maka carilah sahabat dari orang-orang yang takut kepada Tuhan. Tadi seperti yang Kang Yudi katakan, nomor 20 penutup, kita tidak akan pernah tahu kapan tepatnya persahabatan terbentuk. Kita akan hanya selalu tahu bahwa persahabatan telah ada di sini, di ruang ini. Maka motonya hari ini yang saya sampaikan, setiap hari saya selalu memilih moto untuk hari ini, berjalan di dalam gelap bersama sahabat lebih menyenangkan daripada berjalan dalam terang sendirian. Kata Kang Edi, diganti Kang Rudi, jangan dengan bersama sahabat. Saya ganti. Berjalan di dalam gelap bersama pacar lebih menyenangkan daripada berjalan terang sendirian dengan Kang Edi. Itu juga sama. Gitu ya Kang Edi. Oke. Bila esok tiba, aku ingin seperti hari-hari sebelumnya. Hari-hari bersama sahabat dan teman-teman untuk bisa bersama melakukan hal-hal positif yang menyenangkan, yang membahagiakan seperti hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Jakarta 15 Maret 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, luar biasa. Insya Allah. Terima kasih Kang Rudi, Kang Jody atas paparannya. Selanjutnya kita punya waktu sampai bilang